ngapain nih nanya? Kalau biasanya anak muda kan ngopi kalau jam segitu, cuman berhubungan kita punya tugas dan tugasnya itu ya ngobrol lah. Intinya sih sharing kayak bagaimana sih peradilan Islam, sejarahnya kayak gimana, mulai dari berapa abad sih? Dari awal adanya agama Islam sampai sekarang tuh. Kalau dihitung-hitung ya dari abad Islam sampai masuk ke Indonesia itu udah 14 abad atau bisa dihitung dengan 1400 tahun. Itu lamanya. Udah lama ya? Udah lama. Otomatis kan kalau misalkan dengan jangka waktu 1400 tahun, ada tuh fase-fasenya, kayak misalkan fase pra-Islam lah. Oh ada tahap-tahapnya. Nah, jadi kan ada pra-Islam, pasca Islam, ada masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti itu ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Abdul Aziz. Setelah Abdul Aziz kita langsung berjalan mulai ke kerajaan-kerajaan dan mulai masuk ke Indonesia. Seperti itu. Nah, tadi kan udah disebut ini masa-masanya mulai dari masa Rasulullah, pra-Islam sampai sekarang. Ya. Nah, titik krusial atau yang sering menjadi pembahasan nih dalam fase pra-Islam tuh kayak gimana sih? Kadang aku juga sendiri kayak bingung. Jadi pada pra-Islam sebelum Rasulullah tuh sistem peradilannya kayak gimana? Sistem peradilan pra-Islam. Sistem peradilan pra-Islam itu kan mungkin lebih tepatnya sebelum persis pada Rasulullah itu kan masa jahiliyah tuh kan. Iya. Masa jahiliyah itu lembaga-lembaga peradilan itu belum terlaksanakan dengan baik dan masih ada kecondongan di mana dari Nabi Adam ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu ada titik-titik di mana tingginya peradilan itu di situ. Yang lain mungkin agak tidak kelihatan karena sebelum persis zaman Rasulullah itu jahiliyah, peradilan tidak mungkin hampir tidak terlihat, tidak berlaku. Oh berarti ya. Terus kalau misal kalau masa jahiliyah atau pra-Islam itu kan peradilan belum terlihat ya. Terus peradilan mulai terlihat itu setelah masuk masa yang mana ini? Yang pra-Islam yang seperti apa, atau setelah baru benar-benar terlihat itu setelah apa Islam masuk gitu. Islam ada itu baru ada namanya peradilan. Mungkin kalau itu kita bisa diskusi nih kayak gimana nih ada pra-Islam tersebut. Setauku ya ada yang namanya peradilan Islam pada zaman pra-Islam. Iya. Akan tetapi kan mungkin tidak terlalu menonjol karena ya keterbatasan, kayak kan kalau misalkan masuk zaman Rasulullah itu nanti pembahasan jelasnya, tapi kan ada yang namanya dasar hukum seperti Al-Qur'an dan hadis. Tak mungkin karena keterbatasan dasar hukum pada pra-Islam sehingga ya aturan-aturan yang digunakan pada masa itu kurang menonjol, sehingga peradilan Islam pun tidak terlalu menonjol pada masa itu. Ada cuman tidak terlalu menonjol, mungkin intinya seperti itu. Nah kan jahiliyah nih pada pra-Islam, terus kemudian pas masuk nih ke fase Rasulullah ada yang namanya kodi, itu kan hakim. Otomatis kan kalau misalkan udah ada namanya kodi atau hakim, udah ada jelas tuh yang namanya peradilan Islam. Nah kira-kira nih kayak mana sih sistem peradilan Islam pada masa Rasulullah itu? Nah tuh apakah peradilannya itu langsung terlihat jelas atau ada melalui proses-proses terlebih dahulu gitu loh? Kan sedangkan kan masa Rasulullah pun beliau mendapatkan dasar hukum kan juga bertahap kan, nggak langsung ada segelondong gitu. Ya nggak langsung surat 114 surat begitu kan. Tapi kan
melalui fase tahap-tahap gitu kan. Heeh. Nah, kalau peradilan pada masa Rasulullah itu kayak gitu juga, apa langsung ada menonjol apa enggak sih? Coba gimana menurut kalian? Mungkin kan dasar hukum yang melalui Al-Quran kan nggak langsung menggelondong. Iya. Itu terjadi keluar karena adanya sebuah peristiwa. Nah, peristiwa tersebut yang mengakibatkan yang menjadi dasar-dasar hukum yang bisa digunakan untuk saat ini dan masa Rasulullah juga. Di fase Rasulullah itu ada 2 fase. Yang pertama, ya seperti Al-Quran, ada fase Makkiyah dan ada fase Madinah. Iya. Fase Makkiyah itu sejak zaman Rasulullah masih menetap di Mekah selama 12 tahun. Sejak Nabi itu dia akan menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase Makkiyah ini peradilan ini masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat mempunyai lembaga dan pemerintahan yang kuat pada saat itu. Dan untuk yang Madinah ini pada tahun 632 Hijriah, fase Madinah ini mungkin udah mulai terlihat kan ya, udah mulai satu-satu sengketa-sengketa yang harus diuruskan. Pada itu udah ngurusin perceraian, udah ngurusin warisan, perjanjian, hutang piutang, dan kepidanaan. Ada suatu cerita ketika seorang pedagang itu pedagang tersebut didatangi seorang pembeli yang dimana ukuran volume yang dibeli tersebut itu 1 kilo. Sebenarnya kamu beli buah 1 kilo, tapi seorang penjual tersebut tidak memperlihatkan timbangannya, sehingga orang tersebut tidak tahu itu volumenya berapa, 1 kilo atau 2 kilo. Dia beli 1 kilo, si penjualnya masih setengah kilo doang. Berarti curang itu. Itu curang. Itu yang melandasi lahirnya peradilan pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah itu setelah hijrah berarti ya itu. Maksudnya itu. Nah, terus kalau kan ini peradilan masa Rasulullah kan lebih terlihat kan ketika Rasulullah itu kan sudah hijrah ya, sudah di Madinah. Nah, sedangkan kan kalau menurut pandangan gue gimana? Makkah sama Madinah itu kan lebih besaran mahkota Makkah ya, masa dulu ya lebih terkenal Makkah ya. Kenapa sih nggak terlihatnya ketika Nabi pada waktu di Makkah di Makkah enggak, tapi kenapa kok malah setelah Nabi hijrah gitu lihatnya? Ya apakah karena di Makkah itu ya mungkin masih sulit atau apa? Mungkin kalau faktor dari itu ya, kalau misalkan kita kelas balik ke bagaimana cara Rasulullah berdakwah aja kan udah kelihatan nih. Ketika misalkan Rasulullah mau berdakwah di kota Mekah kan, beliau Rasulullah sering melakukannya secara sembunyi-sembunyi kan. Nah, begitu pula ketika misalkan Rasulullah mau hijrah ke Madinah, bukan misalkan ya udah jelas kan. Iya. Beliau juga kan mendapat beberapa cobaan, kayak ketika sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah kan ada yang mengepung rumahnya. Seperti itu ya. Mungkin ya faktornya dari itu, karena ada banyak gangguan lah. Makanya kan ketika sudah hijrah ke Madinah ada yang namanya Ansor sama Muhajirin kan. Nah mungkin karena faktor dari welcome-nya masyarakat Madinah sama kaum Ansor dan Muhajirin, muncullah yang namanya sistem peradilan Islam yang emang efektif lah, katakanlah kita efektif seperti itu, menonjol lah kayak gitu. Mungkin itu salah satu faktornya mungkin. Iya. Kalau dibilang kayak gitu sih masih ada sangkut pautnya sih Bang, bener juga sama kisah-kisah Rasulullah terdahulu kan ya. Emang beliau ketika hijrah menyebarkan Islam juga kan, ketika di Makkah emang sulit ya, nggak seperti kayak ketika Rasulullah sudah hijrah dan menetap di Madinah itu kan lebih gampang. Nah kadang aku suka kepikir, ketika misalkan Rasulullah menangani suatu pelanggaran nih, atau ada rakyat yang tidak patuh terhadap aturan, otomatis kan ketika memadili
kalau misalkan zaman sekarang kan di pengadilan nih. Iya. Nah, kalau misalkan zaman Rasulullah gimana tuh? Nah, zaman Rasulullah itu dikenalnya di pengadilan serambi masjid. Serambi masjid. Nah, serambi masjid. Jadi dulu kan nggak ada lembaga khusus yang mengenangani pada zaman Rasulullah nggak ada lembaga khusus yang mengenai tersebut. Jadi Rasulullah itu menggunakan serambi masjid sebagai sebagai peradilan atau tempat untuk mengadili perkara tersebut. Jadi ketika misalkan ada umat Rasulullah yang melanggar baik tindak pidana atau perdata, kalau zaman sekarang ya maksudnya, berarti diadilnya di serambi masjid kayak gitu. Serambi masjid. Oh, berarti pada masa itu masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah aja berarti ya. Enggak. Makanya disebut apa? Peradilan serambi masjid. Oh. Oke, boleh masuk. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan masuk ke masa Khulafaur Rasyidin nih, ketika Rasulullah wafat. Nah, ketika misalkan transisi antara fase Rasulullah sama Khulafaur Rasyidin, berarti jatuhnya kan ke khalifah pertama nih, ya, Abu Bakar. Nah, kira-kira nih pada masa Abu Bakar nih, apakah karena masa transisi dari Rasulullah ke khalifah, sistem peradilan Islamnya itu berbeda atau masih sama saja kayak masa Rasulullah? Kira-kira mungkin beda sih, Mas. Yang membedakan itu gimana? Dari masa Rasulullah sampai masuknya ke Khulafaur Rasyidin. Kalau menurutku gini, emang ada perbedaan, cuman kayaknya perbedaannya bukan kayaknya sih, emang perbedaannya terletak pada khalifah yang kedua. Kenapa yang khalifah pertama yaitu Abu Bakar tidak ada perubahan yang sangat signifikan? Karena kan tadi udah disebutkan kata saya bahwa sistem peradilan Islamnya sedang masa transisi dari Rasulullah ke Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pada saat itu tuh sangat sibuk dengan berbagai konflik yang dihadapi. Namanya juga masa transisi. Kayak misalkan nih salah satunya Abu Bakar fokus dalam memberantas nabi palsu. Nah, betul. Nah, kayak itu. Terus Abu Bakar juga ngurusin orang-orang yang membangkang dan enggan membayar zakat. Sehingga Abu Bakar sibuk tidak fokus pada sistem peradilan. Nah, makanya dari itu Abu Bakar menyerahkan segala kasus mau pidana atau perdata itu kepada Umar pada masa Khalifah Abu Bakar itu seperti itu. Nah, mulai ada perubahan signifikan ketika pada masa Umar. Nah, saya juga pernah mencatat ketika di kelas ya, anak tadi suka mencatat. Boleh nih, Mas, suka tidur, Bang. Wah, Masuk aja jarang. parah ini nggak nyatat. Anak rajin mah nyatat. Makanya nih mumpung ngopi. Iya sih, benar. Ngopi sih, bukan nyatanya. Berarti bukan asal ngobrol kan? Iya, Nah, itu mah cuma kamu aja yang presentasi, jadi nggak gitu juga konsepnya. Berarti ciri-cirinya apa? Ada yang masuk ke otak berarti. dia masuk ke otak itu karena dia yang presentasi. Berarti itu ya. Gue kan belum presentasi nih. Kamu juga belum. Kita dengerin yang presentasi aja. Jadi gitu. Kebenaran kan pas Khulafaur Rasyidin apa yang jelasin benar. Jadi adalah sedikit yang nempel di otak. Nah, jadi ketika pada masa Khalifah Umar itu mulai ada perubahan signifikan seperti pemisahan kekuasaan. Nah, perkembangannya kan pemisahan kekuasaan nih. Jadi peradilan tuh berupa yudikatif dan eksekutif. Tidak ada yang namanya legislatif. Karena legislatif tersendiri itu dipegang oleh khalifah itu sendiri. Nah, jadi cuman ada yudikatif dan eksekutif. Nah, perkara pidana tersendiri pun itu masih dipegang sama, kalau misalkan zaman sekarang ini sama presidennya lah. Berarti masih diurus sama khalifah. Baik itu perkara yudikatif atau eksekutif. Eksekutif. Masih satu trias politikannya masih dipegang satu orang. Nah, kayak gitu. Berarti 3 bagian itu kayak gini ya, 3 bagian. Ya kayak segitiga gitu kan ya. Nah, ini kan udah yudikatif, eksekutif sama legislatif. Nah, itu yang megang itu yang di tengahnya itu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi
baik itu perkara pidana, kemudian yang mengatur aturannya, yang mengawasi aturannya itu masih dipegang sama satu orang, yaitu khalifah. Jadi khalifah itu bisa jadi eksekutif, yudikatif, legislatif seperti itu. Akan tetapi tidak melenceng dari dasar hukum yang ada sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, setelah masa Khalifah Umar, terus ada masa Khalifah Utsman. Nah, di sini banyak perkembangan yang jauh dari sistem peradilan pada masa Khalifah Umar. Karena ketika pada masa Khalifah Utsman, sistem peradilannya sudah tidak dilaksanakan di masjid. Akan tetapi udah ada bangunan sendiri untuk mengadili orang-orang yang terjerat tindakan pidana lah maupun yang melanggar aturan lah kayak gitu. Jadi membangun gedung pengadilan. Nah, kemudian selain membangun juga kan otomatis lah Khalifah Umar meneruskan garis sistem peradilan yang telah dibangun oleh Umar seperti itu. Nah, akan tetapi pada masa Khalifah juga mengalami yang namanya kemunduran, yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena pada masa Ali bin Abi Thalib itu terjadi banyak banget konflik, mulai dari peperangan. Perang aja berapa kali coba pada masa Ali. Pertama perang bersama Aisyah kan? Iya, Badar juga kan? Iya. Sama perang Badar tuh. Perang Badar, terus perang Siffin. Iya kan perang Siffin? Perang Jamal. Iya. Perang Jamal kan. Nah, pokoknya terjadi banyak perang. Karena apa? Karena perang-perang tersebut didasari karena kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menghakimi orang yang membunuh Utsman. Seperti itu. Jadi banyak orang yang mendesak, kenapa sih yang membunuh Utsman itu tidak diadili? Kenapa tidak dihukum mati? Kenapa tidak dikisos? Seperti itu. Itu kan yang sampai sekarang menjadi masih yang menjadikan konflik kan. Nah, karena gara-gara itu kan terpecah tuh ada berapa golongan coba? Iya, ada beberapa golongan itu. Kayak Syiah, Khawarij, Murji'ah. Nah, kan gara-gara itu kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menghakimi orang yang membunuh Utsman. Aisyah pun begitu. Mendesak Ali, kenapa sih orang tersebut nggak dihukum gitu? Nah, seperti itu. Nah, di zaman disebut tuh kan nggak ada yang namanya legislatif. Nah, bisa dikatakan hanya dua, eksekutif sama yudikatif. Kalau itu di zaman sekarang itu bisa dikatakan otoriter. Nah, benar otoriter. Nah, di zaman tersebut ketika seorang rakyat atau seorang umat ingin mengajukan sebuah argumen atau pendapat mengenai kebijakan-kebijakan setempat, itu gimana bang? Apakah bisa lewat langsung ke Khulafaur Rasyidin atau langsung ditolak karena itu nggak ada legislatif sama sekali? Ya, kalau misalkan emang dilihatnya dari fungsi-fungsi lembaga kan, yang namanya masa Khulafaur Rasyidin nggak ada yang namanya kayak misalkan DPR lah yang menyampaikan aspirasi kita terhadap petinggi-petinggi. Nah, jadi pada masa itu tuh ketika misalkan kalau bahasa sekarang itu unjuk rasa lah ya. Langsung kepada khalifah. Langsung gitu kan. Berbondong-bondong gitu kan. Seperti itu. Nah, barulah dikumpulkan di dalam gedung pengadilan seperti itu. Nah, lanjut nih bang. Kan ini kita kan dari udah lumayan panjang nih yang masa khalifah. Ini kita lanjut ke setelah khalifah itu Ada masa dinasti. Nah, udah masuk dinasti, masuk dinasti. Gimana ini? Peradilan setelah masa khalifah atau sudah masuk masa dinasti ini peradilannya gimana nih? Perkembangannya kan ini mesti lebih bagus kan ya? Harusnya sih lebih bagus. Karena udah mulai berkembang. Iya, zaman juga kan udah ya semakin kayak lebih maju juga kan, agak maju juga kan. Kayak waktu itu kan. Ini dinasti Umayyah atau Abbasiyah dulu nih? Kalau misalkan lihat sejarah ya pasti dinasti Umayyah dulu lah. Dinasti Umayyah dulu kan. Oke, kita bahas dinasti Umayyah dulu kan ya. Karena melihat yang sebelumnya Ali bin Abi Thalib itu memecah belah dari umat Islam, ada beberapa banyak aliran,
dan perang-perang yang terjadi sehingga umat Islam sendiri itu sulit terkontrol. Kontrol. Nah, terkontrol. Ini kurang ngopi nih. Dia Ngopi dulu. Biar gak ngantuk. Jam-jam rawan soalnya. jam rawan ini. Sudah malam. Ada banyak umat Islam yang sulit terkontrol imannya dan kepercayaannya kepada siapa yang membawa Islam sejauh ini. Nah, ya, soalnya si A itu kan kayak dia selalu mendewa-dewakan yang namanya Ali. Iya. Gitu kan. Nah, kira-kira itu kan Tuhan gitu kan. Nah, betul banget. Nah, ini transisinya gimana ya dari Ali bin Abi Thalib yang di mana yang dikatakan hukumnya itu gak terlalu kepegang karena dikarenakan beberapa konflik, transisinya ke dinasti Umayyah. Itu peradilan Islam Bani Umayyah itu memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Jadi pada dinasti Umayyah tersebut sudah memulai bangun unjuk rasa sebagai peradilan Islam yang sebelumnya udah hampir gugur. Nah, dan di situ juga masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kewenangan. Nah, daulah ini membentuk lembaga hakim, kotil atau dulah atau al-nizam al-qadai yang dinamakan institusi kehakiman. Institusi kehakiman. Seorang hakim atau kodi memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Para hakim menggali hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mungkin kan jaraknya jauh kan dari Rasulullah ke dinasti. Di situ udah mulai As-Sunnah sudah mulai digunakan. Berarti mereka tidak mengikuti yang dulu-dulu ya, tapi mereka harus ijtihad lebih dahulu kan. Nah, benar. Nggak langsung memutuskan berarti kan. Berarti kan ketika ada satu perkara hukum yang baru itu kan mereka harus menunggu waktu dulu kan, nggak langsung jedes langsung ini langsung ada perkara hukum umpama ada kayak peradilan tentang pembagian waris nih. Itu ada konflik di situ. Nah, itu nggak langsung memutuskan bagiannya segini nggak langsung berarti ya? Enggak dong. Berarti ada prosesnya. Ada prosesnya tepat. Di sana kan ada beberapa tahap dan dasar-dasar hukum yang digunakan. Yang wajib nih, yang wajib kalau ada di Al-Quran itu pasti digunakan Al-Quran. Yang kedua as-sunnah atau kita menggunakan hadis atau riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat. Dan yang ketiga ijtihad, seperti yang dikatakan Mas lagi. Ijtihad itu kan gimana kita memutuskan dengan berusaha terlebih dahulu. Berusaha berpikir apakah itu benar atau tidak. Itu namanya ijtihad. Yang keempat bantuan para qadhi. Qadhi itu hakim pada masa itulah bisa disebutkan. Berarti qadhi pada masa itu bisa dikatakan. Oke teman-teman, tadi kan kita kan udah bro. udah bahas mengenai Umayyah dan Abbasiyah kan. Iya. Seperti kan yang saya katakan tadi, Abbasiyah itu udah mulai wilayah hukum. Seperti yang di Irak ikut mazhab ini, yang di Mesir ikut mazhab ini, dan yang di Syam juga ikut mazhab ini. Dan juga perkembangannya juga dimulai dinasti itu ya. Dimulai Abbasiyah, perkembangan hukum peradilan secara pesat itu kan dimulai dari Abbasiyah ya sampai sekarang. Iya. Udah itu Abbasiyah udah mulai pesat banget karena udah punya naungan sendiri. Iya. Wilayah hukum tersendirilah ya. Per wilayahnya ada yang wilayah ini menurut mazhab ini, berarti peradilan Islamnya seperti ini gitu kan. Iya. Sekarang lanjut nih. Di Indonesia kan ini kan kalau ngomongin peradilan juga, kalau sejarahnya Indonesia kan juga banyak kerajaan kan. Iya. Nah itu kan pasti juga menyangkut peradilan masa kerajaan juga. Nah itu kalau kalau peradilan di pas kerajaan itu gimana ya?
masa peradilan di masa kerajaan itu loh. masa kerajaan Iya. tersebut. Iya. Ini Islam itu masuk ke Indonesia itu abad ke-13 dan seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram Islam, hukum Islam itu mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan. Nah, pada masa tersebut raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Karena dan uniknya ini hukum Islam itu masuk di Indonesia itu mudah diterima oleh masyarakat. Sebelum masyarakat tersebut kan udah mulai hukum-hukum agama lain itu, ada Hindu dan Buddha. Dan uniknya Islam itu masuknya ke Indonesia dengan membawa hukum-hukumnya itu menggunakan akulturasi. Akulturasi dia, toleransi gitu ya. Nah, akulturasi itu gini, kita membawa sesuatu tanpa meninggalkan apa yang ada di situ. Oh gitu. Contohnya tuh ada cerita seperti di Kudus, kan masnya mau di Kudus kan? Iya. Nah, di Kudus itu Sunan Kudus itu membawa Islam dengan akulturasi. Maksud akulturasi ini adalah contohnya beliau masih memegang sapi tidak boleh disembelih di tempat tersebut. Iya, benar itu benar. Nah, terus ketika misalkan ada yang mau menyembelih kurban dengan hewan sapi itu gimana? Ya gini, kalau di situ kan bolehnya gini ya, masih uniknya ya di situ itu kayak kita kan dilarang nyembelih sapi. Ya. Tapi di situ boleh gitu loh makan daging sapinya itu. Nah, terus itu daging sapinya dari mana kalau misalkan di daerah tersebut? Kalau di daerah Kudus ini ya rata-rata kalau pengen daging sapi itu harus ya emang jauh sih, ya harus keluar Kudus terlebih dahulu gitu. Oh, berarti harus keluar dari di wilayah yang dimana wilayah tersebut tidak menganut akulturasi tersebut kan? Nah, seperti itu. Dan terus kan tadi kan disebutkan bahwa raja adalah memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, betul. Nah, terus berarti pada fase atau masa kerajaan ini berarti ada lembaga hukum tersendiri. Ada. Berarti hakim sendiri gitu. Ada hakim sendiri. Namun uniknya di situ untuk menyelesaikan perkara Islam yang ada di Indonesia itu raja kerajaan tersebut menyerahkan wewenang perceraian dan pernikahan sekaligus itu kepada penghulu. Kalau sekarang kalau kamu nikah di penghulu, kalau kamu cerai di penghulu enggak? Di PA. Udah beda. Sekarang kan udah di hakim kan. Nah, kalau dulu kan kamu mau nikah, kamu mau cerai juga di penghulu. Nah, dulu kita masih gunakan itu dan mungkin kan perkembangan kan udah terjadi dan uniknya dulu masih menggunakan penghulu untuk menggunakan perceraian dan pernikahan. Berarti dulu penghulu itu wewenangnya dua berarti ya? Dua. Sebagai perantara menyatukan juga perantara untuk membantu memisahkan gitu. Jadi tidak hanya menyatukan dua insan, akan tapi bisa menjadi perantara untuk memisahkan dua insan seperti itu. Iya. Kayak gitu. Kalau masa kerajaan nih gitu ya. Nah, itu kalau masa kerajaan itu menyerahkan wewenang itu pada penghulu. Berarti enggak kayak yang masa kayak dinasti atau sahabat-sahabat enggak kan? Pemimpin langsung memutuskan enggak kan? Berarti kalau di itu Kak, kalau masa kerajaan kan namanya raja ya. Pemimpin itu berarti menyerahkan seseorang seperti yang atau disebut tadi kayak penghulu gitu kan. Berarti urusan pernikahan tersendiri, urusan tindakan pidana tersendiri kan? Sendiri. Tetap dibedakan. Nah, mungkin kan seperti itu jelek-jelik di balik sejarah peradilan di Islam sampai ke Indonesia. Kerajaan kita mau memberikan wewenang kepada penghulu dan ada di balik-balik kisahnya tersebut. Jadi seperti itu. Ini ada yang mau dibahas lagi nggak?
Kayaknya udah sih. Udah ya, cukup. Soalnya kan masih panjang sebenarnya. Kan? Iya. Belum pas masuk ke zaman kolonial. Iya. Tapi kan yang dibahas baru sampai kerajaan. Nah. Itu juga sebagai pengingat lah buat kita-kita yang jarang Iya. masuk. Iyalah. Dengan adanya ini kan, bisa tahu. Bisa tahu juga kan ya. Kita kumpul ini juga ada manfaatnya gitu. Nah, Ada bukan manfaatnya sekedar lah. ngobrol Kita atau ngopi doang. main enggak. Itulah kan iya lupa nih. Dari tadi kayaknya cuma ngobrol enggak ada yang nyebutin nama ini. Biar tambah Iya. klub aja biar tambah enak. Sebutin lah. Ayo, Oke. ayo. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Mujab, program studi Hukum Keluarga Islam semester 5 dengan NIM 3301023004. Oke, yuk Nah. lanjut. Kalau saya Isman Syah Maulana dengan NIM 3301023004 semester 5 program studi HKI. Oke, kalau saya sendiri Muhammad Faidul Jidan dengan akhiran NIM 027 dan program studi Hukum Keluarga Islam untuk semester 5. Kita semua sama di sini. Ya, Karena sama. kita sekelas. Iya, Kalau misalkan kelas jangan tanya soalnya udah pasti sekelas, Iya. udah berada dalam satu video, satu kursi, satu meja, Iya. otomatis tugasnya sama kan. sama. Gitu. Betul banget. Oke. Kita Cukup ya? cukupkan Cukup Oke, aja sih, cukup. jelas cukup. kita cukupkan ngobrol asik kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.